Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum rahba. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Musalla An-Nur rahimakumullah. Bersyukur kita memuji Allah dengan kembali mengucapkan, menghaturkan alhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah terima amal kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan mengambil pelajaran dari salah satu cuplikan kisah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, yang mana surat Al-Kahfi ini adalah termasuk surat yang dianjurkan kita untuk merutinkan diri membacanya setiap hari Jumat. Surat Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi ini terbagi kepada 2 juz, yaitu juz yang ke-15 dan juz yang ke-16. Kalau dari halamannya surat Al-Kahfi ini adalah 11 halaman seperempat. Kalau dibaca secara berurutan, artinya terus menerus, maka insya Allah bisa selesai dalam waktu sekitar 25 menit. Tapi kalau dibaca seketek itu mangki ape gak setengah jam, mungkin bisa sampai jam. Nah, surat Al-Kahfi yang 110 ayat itu, maka apabila Bapak Ibu membacanya disertai dengan terjemahnya, maka Bapak Ibu akan menemukan di dalam surat Al-Kahfi itu ada
4 kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 kisah. Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Ini kisah yang paling utama. Makanya surat itu disebut dengan surat Al-Kahfi. Itu dari Ashabul Kahfi. Beberapa orang pemuda dengan keimanan yang sangat luar biasa. Di Ashabul Kahfi ini, mereka ini bukan orang biasa, Pak Ibu. Mereka ini adalah orang-orang pembesar. Mereka ini orang-orang kaya, orang terpandang. Mereka ini anak muda. Jadi bergabung kelebihan dunia dan kelebihan akhirat. Perkara dunia, perkara akhirat tergabung pada diri mereka. Ya, sudahlah kayu, kemudian punya kedudukan, kemudian imannya pun luar biasa. Muda lagi. Biasanya kalau anak muda biasanya kan imannya belum kuat. Biasanya semangat beragama tuh munculnya di luar, Pak Ibu. Kan lagai biasanya, Pak. Biasanya kalau muda tuh masih labil, Pak Ibu. Parangainya masih macam-macam. Tapi kalau lah tua, boleh mencari kawan sangkatan lah banyak dan baik. Itu biasanya baru mulai taat. Pokoknya banyak orang lah ke masjid apa? Ya mengawas tua lah pensiun macamnya. Jadi ke masjid dek karena lah pensiun. Kalau masih dinas, alun pergi ke masjid lah. Lain juga, tapi alun sautin ketika masih muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, mereka ini dipaksa untuk menyembah oleh seorang raja. Tidak disebut siapa nama raja itu, sekalipun banyak disebut namanya, Dignatius macam-macam. Tapi nama itu tidak terlalu penting, Pak Ibu. Raja itu adalah raja yang luas kekuasaannya. Setiap raja itu memperluas kekuasaannya, maka dia selalu berhasil. Setiap dia memerangi negeri lain, maka selalu dia mendapatkan kemenangan. Akhirnya dia pun sombong. Akhirnya kemudian merasa bahwa dirinya bukan raja biasa, tetapi itu Tuhan. Itu babayonya orang kalau manang tahu itu, Pak. Jadi manang tahu itu sebenarnya babayo, Pak. Para lulus sekali-sekali manusia kok kalah. Sebab kalau manang saya tahu, beko muncul kesombongan, muncul keangkuhan. Maka kemudian dia paksa rakyatnya untuk menyembahnya, termasuk orang-orang istana. Maka apabila dia disembah, maka orang yang menyembah itu akan diberikan dunia dengan segala kesenangannya. Tapi apabila tidak, maka mereka akan dibunuh. Maka kebanyakan orang pun menyembah raja itu. Kenapa? Karena mereka menginginkan dunia. Jadi dunia itu, Bapak Ibu, bisa merubah orang, Pak. Bisa merubah orang. Indah, kan Islam pitik. Bisa lain. Berbahaya, Pak Ibu. Dunia itu bisa merubah seseorang. Akan tetapi ada beberapa pemuda beriman, Bapak Ibu, yang mereka berbicara di antara mereka. Disebutkan namanya adalah Tamlika. Tapi sekali lagi nama itu tidak terlalu penting. Dia berbicara kepada kawan-kawannya, bagaimana menurut kalian? Kita disuruh menyembah raja, sementara kita tahu, karena kita adalah penasehatnya, dia juga letih, dia juga capek, dia haus, dia lapar, dia ngantuk. Bagaimana kita menyembah yang seperti itu? Kalian setuju tidak? Bagaimana pendapat engkau sendiri, wahai Tamlika? Saya tidak mau. Sekalipun harus kehilangan dunia, kehilangan harta, kekuasaan, biar. Karena iman jauh lebih penting dibandingkan itu semua. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Apa rencana engkau, wahai Tamlika? Saya berencana, kalau kalian setuju, kita pergi saja dari negeri kita ini. Kita cari tempat yang sehingga iman kita selamat, maka pergilah mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka terus berjalan, sampai akhirnya mereka
diceritakan bertemu dengan seorang pengembala. Pengembala itu sedang mengembalakan ternak, yang ternak itu banyak, karena itu dia membawa seekor anjing untuk menghalau ternaknya. Itulah cerita anjing Bapak Ibu. Bertemu dengan seorang pengembala. Pengembala itu tengok, kalian dari mana? Ditengok dari wajah kalian, ditengok dari pakaian kalian, sepertinya kalian bukan orang sini. Ditengok dari pakaian kalian, wajah kalian, sepertinya kalian bukan orang biasa. Kalian ini orang-orang terpandang, orang kaya. Ternyata wajah orang kaya pun mengadunya beda, Pak. Mengadunya beda. Akhirnya apa? Benar. Disebutkan kami dari satu negeri. Kemudian diceritakannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kalian pergi? Diceritakannya. Saya persis sama dengan kalian. Bolehlah saya ikut dengan kalian? Boleh kalau kau mau. Saya tahu tempat bersembunyi yang insya Allah aman bagi kita. Tunggulah sebentar, saya kembalikan hewan ternak ini kepada pemiliknya. Saya bukan pemilik, tapi saya mau melihara saya. Saya kembalikan dulu, nanti saya bergabung dengan kalian. Bergabunglah pengembala itu dengan beberapa orang petinggi-petinggi negeri tadi. Termasuk anjingnya. Itu makanya ada kisah anjing itu, Pak. Jadi anjing itu aslinya adalah anjing untuk menjaga ternak. Maka mereka pun masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu Bapak Ibu sekalian, sebelum mereka masuk mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Karuniakan kepada kami rahmat-Mu. Kemudian ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Sesulit apapun beri kami kemudahan ya Allah. Maka Allah kabulkan doa mereka Bapak Ibu sekalian. Allah tidurkan mereka di dalam gua itu selama 309 tahun, bayangkan. Tidur yang sangat panjang. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Maka mereka ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun, 309 tahun. Lalu selama itu. Lalu Pak Ibu lalu selama itu. Jangankan selama itu lalu. Sehari saja Pak Ibu lalu sehari semalam dimuan ulang lima saja itu Pak. Dimuan dari Jumat itu telah berpulang ke rahmatullah. Itu sehari semalam baru ikut 309 tahun. Sehingga pada saat mereka itu bangun, Bapak Ibu, saat mereka bangun, maka mereka ketika itu saling bertanya-tanya. Ya. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'dha yawm. Ketika mereka bangun, mereka saling bertanya-tanya, berapa lama kita tidur? Berapa lama? Qalu labisna yawman aw ba'dha yawm. Sekitar 1 hari atau setengah hari. 1 hari atau mungkin setengah hari. Padahal mereka tidur 309 tahun Bapak Ibu. Allah jaga mereka. Allah berkahi mereka. 309 tahun mereka tidak rusak. Ya. Makanya Allah ceritakan dalam ayat 18 tadi. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatas shimal. Kalian mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Jadi mereka itu seperti orang tidak tidur Bapak Ibu. Karena matanya nampak-nampak terbuka padahal yang sedang lalu jemaah dulu yang pandai bentuk tu Pak. Kecik awak ni mendengar kaji Pak padahal dia lalu Pak. Mungkin tu dapat rahmat amrina rasada lalu gitu. Jadi mereka tu tidur sebenarnya, cuma nampak matanya tu bentuk terbuka.
Untuk apa? Begitulah Allah menjaga mereka, Bapak Ibu. So 309 tahun, 309 tahun, tak mungkin orang tidak ada yang tidak masuk. Nampaknya ada diskusi. Tak ada panjang lampu itu, Bu. Tidak ada yang berubah dari mereka. Seperti apa mereka masuk, seperti itu pula mereka keluar. Mereka itu anak muda. Allah menyebutkan innahum fityatun amanu. Mereka itu pemuda-pemuda beriman. Fityah. Fityah itu jamak dari al-fata. Al-fata itu adalah orang yang usianya sekitar 18 tahun. 309 tahun mereka tidur. Tidak ada yang berubah. Rambut mereka seperti itu juga. Pakaian mereka seperti itu juga. Kuku mereka seperti itu juga. Jangan kira kuku bantuan, kaluk-kaluk enggak. Dan itu mudah bagi Allah, Bapak Ibu. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Itu makanya Ashabul Kahfi itu disebut wali. Wali itu apa? Orang soleh yang diberi oleh Allah keutamaan khusus. Bukan Nabi, bukan Rasul, wali. Apa bukti kewalian mereka? 309 tahun tidur. Mereka tidak termakan oleh waktu. Awak, Bapak Ibu, awak pandai merawat diri, makan vitamin bergizi, pasti bertambah gaib, Bapak Ibu. Tak berita. Tapi awak kau suka kena kicau kena otak. Ibu tambah muda, ibu asal nak buat itu. 5 tahun tak basuh, ibu tambah muda, ibu langsung. Tu sana hati tu, padahal kena otak ibu tu. Tu sebenarnya kalau basuh orang kini buat kena prank ibu tu. Ada tu dah. Awak tu pasti tambah gaib. Tambah gaib. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah jaga mereka? Mata mereka itu seperti tidak tidur, padahal mereka itu tidur. Dengan nampak tidak tidur itu, begitulah Allah menjaga mereka. Tidak mungkin selama itu tidak ada orang yang masuk, Pak Ibu. Begitu orang masuk, keluar satu. Kenapa? Karena yang acok di kerajuan itu, Pak Ibu, orang lalu, Pak. Orang kalau lalu acok di kerajuan, makanya ada sabui orang. Orang lalu itu makan orang jago, makanan orang jago. Makanya yang lalu, Pak Ibu. Kami dulu ketika di surau ketek-ketek, Pak. Sekali sepakan lalu di surau. Tu kawan yang lalu tu, Pak, tu dia garam, Pak, pakai tali tu, Pak. Lihat tu masuk, Pak, masuk. Di kabek garam dan atau nama bingkas tu, Pak. Di kabek di tali untuk menjat banang, Pak ya. Banang, Pak. Itu dia puan ke mulut itu. Itulah mencapak-capak itu. Untuk mencairkan. Ajakku sudah tu. Nah, kini nak tantu dia anak-anak kini yang lain itu. Nak yang lainnya tantu dia apa tu? Apa di melangkah-langkah tu, Pak. Lato-lato kemudian HP itu tantu dia. Itulah permainan kini. Permainan kini itu rata-rata, Pak Ibu, permainan yang tidak menumbuhkan jiwa sosial. Bisa main sendiri tanpa perlu kawan. Dan itu berbahaya, Pak Ibu. Ya. Dulu satu permainan itu perlu kawan. Makanya tidak ada orang dan tidak belok je kawan sewalah dia, Pak. Sebab kalau tidak belok, payah awak tanya. Ya. Bercakap kini, Pak, bekos sore lelok dia tu. Sebab kalau tidak elok, itu sulang sewa. Tak ada kawan main. Kalau kini Pak Ibu tak perlu ke belok dah buat. Joiko saya bisa dia galak-galak sulang, Pak Ibu. Di permainan dulu tu lebih mendidik, Pak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana cara Allah lagi menjaga mereka? Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Allah bolak-balik tubuh mereka ke kanan, ke kiri. Dibolak-balik dia. Itu cara Allah menjaga mereka. Untuk apa? Supaya darah mereka tetap mengalir.
Sebab kalau bitu saya Pak Ibu, lakit darah tu Pak Ibu. Kemudian Allah jadikan cahaya masuk ke dalam gua itu. Tapi sinar matahari tidak mengenai mereka. Sebab kalau cahaya terang, kalau sinar angin. Allah jadikan mereka itu terjaga di dalam gua. Allah pelihara mereka. Itulah buah doa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tapi ada satu yang menarik Bapak Ibu, dan ini yang menjadi fokus pembicaraan kita pagi ini. Allah tidak hanya ceritakan mereka, tapi ada makhluk lain yang Allah juga ceritakan. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit, dan anjing mereka menjulurkan kakinya di depan mulut gua. Muncul pertanyaan, apa pula perlunya anjing ini diceritakan? Karena ada satu kaidah dalam ulumul Quran Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah menceritakan sesuatu yang tidak penting. Tak mungkin Bapak Ibu. Tak mungkin Allah menceritakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Tak mungkin. Allah ceritakan anjing. Kalau Allah menceritakan Ashabul Kahfi, pantas. Layak mereka diceritakan. Mereka adalah orang-orang terpandang. Mereka mengorbankan dunia untuk akhirat. Di zaman sekarang orang mengorbankan akhirat untuk dapat dunia. Untuk dapat dunia. Untuk dapat dunia dijual akhirat Pak. Jadilah. Ambo paling sakit dia Bapak Ibu mancan dia. Orang tak pernah berjilbab selama kau mancalek pakai jilbab. Model pun pakaian sehari-hari udah model dia supaya orang tahu. Ambo bantu kuat. Kau nak awak tahu selama kau model apa? Tampil di TV tahu apa bentuknya? Mancalek Pak Ibu nak tahu Islam ni. Ada laki-lakinya pakai kopiah, pakai lo sorban bantu aku. Antar punya usia dia salangnya Pak, dan tahu ada. Itu munafik tu Pak. Banyak yang berubah jadi ustazah Bapak Ibu. Jadi ustazah sadonya. Jadi ustaz sadonya. Seperti apa kamu sebelumnya sudah begitu aja. Jadi kan berlindung di balik agama jadinya. Memang simbol-simbol Islam ini dipakai memang untuk itu, Pak. Untuk mencalek, cik. Untuk pilkada, cik lain. Untuk minta sedekah. Kalau sumbangan tu, rupiah lakit tu, Pak. Kalau lah minta infak, rupiah lakit tu. Cik lain jadi tersangka. Makanya gue setuju tu. Ada aturan dari kejaksaan. Tidak boleh memakai simbol-simbol ketika di persidangan. Kecuali memang seperti itu kebiasaan. Ohnya biasa hari-harinya berpeci. Biasa. Oh di sidangnya, pakailah peci itu. Tapi selama orang tak pernah pakai peci depan. Tiba di sidang, pakai peci. Selama orang tak ada pakai jilbab dah. Tiba di sidang, pakai cadar malah Bapak Ibu. Sehingga mengesankan Bapak Ibu Islam itu adalah identik dengan kejahatan. Itu berbahaya. Nah Bapak Ibu sekalian rahimahullah, apa pentingnya anjing ini diceritakan Bapak Ibu? Kalau tidak penting, tidak mungkin Allah ceritakan. Malah anjing Ashabul Kahfi ini tidak satu kali, 4 kali Allah ceritakan. 4 kali. Apa-apa ibu-ibu saya soleh apapun Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu diceritakan dalam Quran. Barangkali pada tu ada diceritakan dalam Quran. Sesoleh apapun kita Bapak Ibu, tidak ada kita diceritakan dalam Quran. Anjing ini diceritakan bukan 1 kali, 4 kali. Mana yang lain Ustaz? Ayat 22 dari surah Al-Kahfi. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum.
Wa yaquluna khamsatun sadisuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Akan ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 3. Yang keempat, anjingnya. Akan ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 5. Yang keenam, anjingnya. Akan ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 7. Yang kedelapan, anjingnya. Intinya, berapapun jumlah mereka, apakah 3, apakah 5, apakah 7, ada satu yang terus Allah ceritakan, tidak Allah lupakan. Apa itu? Anjingnya. Wa kalbuhum, anjing mereka. Artinya anjing ini disebut 4 kali, Pak Ibu. Berapapun jumlah mereka, 3 kah, 5 kah, 7 kah? Kok 3 jumlahnya? Asal tuluan jeng cik. Bet jeng. Kok 5-nya? Satuan jeng cik, 6 jeng. Kok 7-nya? Satuan jeng cik, 8 jeng. Artinya jumlah mereka diperselisihkan. Tapi berapapun jumlah mereka, ada satu yang pasti. Ada satu yang ikut bergabung. Apa itu? Anjing mereka. Inilah satu-satunya anjing yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal kita tahu Bapak Ibu, bahwa anjing itu adalah binatang yang punya hukum khusus di dalam syariat. Tak main-main pelihara anjing itu Pak Ibu. Nabi mengatakan, "Manittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan aw qirat." Siapa orang yang memelihara anjing kecuali untuk menjaga ternak atau menjaga tanaman atau untuk anjing pintar seperti pelacak dan yang semacamnya. Tapi kalau tidak dengan 3 tujuan itu, hanya untuk hobi, hanya untuk kesenangan, maka dikurangi amalnya setiap hari 2 qirat atau 1 qirat dalam riwayat yang lain. 1 qirat itu adalah sebesar bukit Uhud. 2 qirat berarti 2 bukit Uhud. Itu orang pelihara anjing kecuali untuk 3 tujuan tadi. Jaga tanaman, jaga ternak, atau untuk anjing pintar, pelacak dan yang semacamnya. Tapi untuk hobi, untuk kesenangan, berpalut anjing tu. Tak masuk tu, Bu. Itu tak hobi orang beriman itu, Bu. Itu tak hobi orang beriman tu. Anjing itu najis berat, Bu. Anjing itu najis berat. Mughalazah. Dijilat di anjing tu 7 kali dibersihkan, salah satunya dengan tanah. Tak bisa jo sabun Ustaz, tak bisa. Tak bisa. Oh, di barasian disabunkan barasiannya, barasian tapi tak suci. Ingat, bersih dengan suci beda Bapak Ibu. Petani orang ke sawah, sudahnya bertanam padi, sedang bertanam masuk waktu zuhur. Nyo ndak ada baju cadangan. Nyo barasian seketek, tapi masih ada luluk di bagian serawahnya. Solat nyo baju tu, bajunya barasian ndak Pak Ibu? Baluluk bajunya, barasian ndak? Tidak. Suci ndak? Suci. Luluk kan najis tu Pak. Bersih tapi tidak suci. Apa Ibu ke surau hari hujan, berjalan kaki waktu laki-laki Pak, kasih di kaki wak megai. Bersih nak kaki Pak? Tak. Suci nak? Suci. Bersih itu pandangan mata, suci itu timbangan fikih. Beda Pak Ibu. Ada orang kena jilat di anjing, palu anjing dijilat.
Masuk mesin cuci, pang, lemparnya mesin cuci bu, kainnya. Ibu satu lo masuk situ, kain anak satu lo masuk deterjen, putar-putarnya, putarnya pak ibu, giliang tiba dewasa. Makanya tak do ibu cuci dulu, mesin mencuci itu tu. Dia jangan ibu kecian, lapanek dia mencuci, kok bisa mesin tu menyawit? Tak do ibu cuci, ada yang cuci mak. Ibu masuk kain saja bu, jadi kecil ibu mencuci. Kok bisa mesin tu protes-protesnya tu. Selesai itu di kaluana iya ni. Tambah iya baru, tambah pewangi. Dikutalus ketek nak kanai dia pewangi itu saja. Kemudian di Karyangan dijemur. Barasian nak baju tadi Pak Ibu. Barasian. Suci nak? Nak. Saldo baju tu kan najis. Tak main-main tu. Ambo untuk menjaga rumah Ustaz, tak itu menjaga rumah tu. Yo kalau ada maliang tiba kan disalaknya, ndak maliang saya Ustaz ni disalak itu bu. Mata tu di anjing aku Ustaz ko maliang tentunya Pak. Le ada orang tiba Pak Ibu yo salak sadonya. Ndak ada tentu dia tu. Kalau untuk menjaga rumah bu angso pelihara. Angso tu ganas juga Pak. Nyok kaja bu, nyok pilih pusat je kebeli. Aku tahu rumah bu jual angso Pak. Lain lo tu Pak, ganas-ganasnya bantu tu nyata. Tapi saya heran Bapak Ibu, kenapa itu hobi? Termasuk di Sumatera Barat. Kini harinya Bapak, hari mana kini Bapak? Hari berburu. Untuk anjingnya ada waktu khusus. Untuk anaknya tidak ada waktu khusus. Untuk anjing ada waktu khusus. Anjingnya sesibuk-sibuknya tetap ada waktu untuk memandiannya. Anaknya dah 10 tahun umurnya Pak belum pernah mandian Pak balik. Mandian anak. Tapi anjingnya rutin mandian. Sampai model itu. Malah sampai ada kawan yang mengecekkan Pak Ibu. Ini orang Aceh. Ibunya orang Minang. Kalau pulang kampung ke Sumbang, ini dari Aceh. Kadang kok tak kalau, ini kan tak sempat mencari merek-merek di jalan. Lah di mawak kini, lah di mawak kini. Kan ada tulisan dulu Pak. Jadi penando dia nyokol lah di mawak. Tando tiba di Sumbang tu Pak, lah mulai nampak orang melo-elo anjing. Lambunya orang bantu Pak. Itu tando lah tiba di Sumatera Barat. Sampai di kitchen ni bantu tu. Tak pernah dulu berang dan koneksi saya Pak itu. Memang yo model tu keadaan nampak Pak itu. Nah begitu hukum atau yang berkaitan dengan anjing dalam pandangan syariat. Itu anjing Ashabul Kahfi Pak Ustaz. Itu kan untuk menjaga teranak aslinya Pak. Aslinya menjaga teranak tu. Dan anjing itu tidak masuk ke dalam gua itu. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Anjing itu di luar gua, tidak di dalam. Dia menjaga di luar. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa anjing itu disebutkan di dalam Al-Quran? Bukan satu kali, sampai 3 kali. Apa faedahnya? Para ulama menyebutkan karena anjing itu berkontribusi di dalam kebaikan. Ikut mengawal Ashabul Kahfi, bergabung dengan Ashabul Kahfi. Malah keajaiban yang dialami oleh Ashabul Kahfi dialami juga oleh anjing itu. Anjing itu pun tidur 309 tahun. Tapi lah dikecian keajaiban. Kalaulah keajaiban itu tidak dikaji hal-hal begitu lah bu. Makan segala macam banyak amat kena jawab kalau tuak fikir itu.
Kalau sudah mengkaji kekuasaan Allah, tidak ada lagi hubungan dengan makan maaf, minum maaf. Maryam maaf, tidak berakhir, bersuami tidak. Ya, jangankan bersuami, mencari laki-laki sebuah takut. Tengok malaikat Jibril datang kan. Jibril tu gagah Pak, tidak buruk dah Pak, gagah. Malaikat tu gagah. Apa bukti malaikat tu gagah? Tengok, ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan para wanita. Wanita-wanita pembesar Mesir, apa kata wanita-wanita itu? In hadza illa malakun karim. Kalau bantu aku nak urang ke malaikat. Itu menunjukkan malaikat itu gagah. Malaikat yang gagah itulah yang datang kepada Maryam. Wanita-wanita isteri pejabat Mesir mencari Nabi Yusuf Pak Ibu. Basalero ni mencari Pak Ibu. Basalero ni mencari. Banyak ke Basalero ni mencari Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf itu apa kata Nabi SAW? Diberikan oleh Allah setengah ketampanan. Syatrul Hasan, setengah ketampanan. Ibu-ibu yang ada pertanyaan, simpan dulu Bu. Jangan ditanya ke kawan, kamu tanya. Ya. Diberi oleh Allah setengah ketampanan. Nabi Muhammad pun pernah mencari Nabi Yusuf Pak, dalam Isra Mi'raj. Ketika beliau naik 7 langit itu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, langit pertama nampak Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, sekaligus 2 orang Nabi. Langit ketiga Nabi Yusuf. Kemudian berikutnya Nabi Idris. Kemudian berikutnya Nabi Harun. Kemudian berikutnya Nabi Musa. Terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau minta ulang pasti lupa Pak Ibu. Urutannya begitu Pak. Adam, Isa dan Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Apa kata Nabi ketika melihat Nabi Yusuf? Aku melihat saudaraku Yusuf diberikan oleh Allah setengah ketampanan. Setengah ketampanan ini apa maksudnya? Ada 2 pandangan ulama. Pertama, diberikan oleh Allah setengah ketampanan seluruh umat manusia. Artinya Nabi Yusuf diberikan 50%. 50%-nya lagi kita bagi bersama semua manusia di dunia. Digabung-gabung bantu awak Pak. Banyak laki-laki berusi. Itulah bantu Nabi Yusuf. Abang nak kang ngangu berusi mencari mereka. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Nabi Yusuf diberikan ketampanan setengah ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tampan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu ketampanannya itu 50%. Nabi Yusuf setengahnya berarti 25%. Barang sisa lepas 25%. Itu nak awak bagi seketek surat. Itu modeko bantu awak. Jadi kalau modeko bantu hanya maklum selepas. Awak bagi seketek surat. Anda banyaklah diambil orang Turki Pak. Itu kalau awak tinggal. Jadi Pak Ibu, ternyata Nabi Yusuf tu ketampanannya Pak membius Pak. Membius. Apa nama mesti terasa nak terasa dah. Tu wanita-wanita memotong tangannya. Wa qata'na aydiyahun. Mereka memotong-motong. Kalimatnya bukan qata'a tapi qata'a. Qata'a tu artinya berulang-ulang memotongnya, tidak sekali dah. Bayang dah. Nela sakit tu tekan potong boleh Pak. Padahal kalau tangan sakit, kami potong tu tak pada tu Pak Ibu.
Tapi dia saking lezatnya mencalik wajah Nabi Yusuf tak teratur. Ibu kalau misalnya mencalik wajah suami ibu, bagi piro, kangen tangan bagi piro. Terasa tak? Tak ada pengaruhnya. Malah sampai diceritakan pernah kejadian ada orang di Mesir kelaparan. Ada musibah ketika itu. Maka keluarlah Nabi Yusuf. Keluar Nabi Yusuf, nampak oleh mereka wajah Nabi Yusuf, Pak Ibu. Hilanglah pada mereka. Ya, tak rasa lah pada. Cubalah ibu, pada ibu tak kampik ibu. Cari wajah suami ibu. Buat tambah litak pada ibu. Jadi malaikat itu, apalagi malaikat itu gagah. Nah, malaikat yang gagah itu nampak oleh Maryam. Apakah berselera Maryam mencarinya? Itu hebatnya sucinya Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah dari engkau apabila engkau bertakwa. Artinya aku takut Maryam. Padahal laki-laki yang tiba itu gagah. Maryam yang suci seperti itu punya anak. Tidak perlu berzina, berlaki tidak. Itu wali, Pak Ibu. Kalau lah bicara kekuasaan Allah pun, Pak Ibu, tidak dikaji sebab akibat itu. Semua berkaitan dengan kun fayakun. Nah, apa pentingnya anjing ini diceritakan? Tadi kita sebutkan. Karena anjing ini berkontribusi dalam kebaikan. Ikut mengawal Ashabul Kahfi. Ikut menjaga Ashabul Kahfi. Itu makanya anjing itu istimewa. Itu pelajaran jawab, Pak Ibu. Jangan sampai kita tidak terlibat di dalam kebaikan. Ibu-ibu di belakang terlibat dalam kebaikan. Awak mengaji, beliau menyediakan makanan, kan terlibat dalam kebaikan. Kalau tak ada makanan tu, Pak, tak konsen juga awak nampaknya kan. Sebab mota tu kan terbuka penganak kalau lah makan. Makanya petang, Pak Ibu, ada juga kawan ngantuk motor, Pak. Ngantuk motor. Akhirnya makan dulu, Pak. Sudah makan, Pak, nyalang si motornya, Pak. Jadi kalau awak kado urusan, awak kamu tahu-tahu, awak karapek-rapek rancak, makan dulu baru terbuka penganak. Jadi apa maksudnya? Ikutlah kita di dalam proyek kebaikan, Pak Ibu. Menolong kebaikan, menolong agama Allah. Orang yang ikut menolong agama Allah naik kedudukannya. Kalau anjing saja yang ikut menolong kebaikan, Allah angkat derajatnya. Cuma ada pula yang berlebih-lebihan. Apa berlebih-lebihannya? Dikatakannya seperti ada yang mengatakan anjing Ashabul Kahfi ini adalah satu-satunya anjing yang masuk surga. Ini tidak benar juga. Karena untuk mengatakan begitu harus ada hujah, ada dalilnya. Intinya adalah jangan sampai kita tidak ada sumbangsi terhadap kebaikan. Kalau bisa awak menolong kebaikan, menolong agama Allah dengan kekuasaan. Pakai kekuasaan. Karena ingat Bapak Ibu, orang yang punya kekuasaan, inyo bisa melakukan apa yang tidak bisa dari orang yang punya kekuasaan. Inyo mampu yang awak tidak mampu. Saya Pak. Bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, Pak. Inyo mampu. Apa yang tidak bisa awak lakukan, bisa inyo tu. Makanya kalau orang punya kekuasaan, tidak ada berbuat untuk kebaikan. Rugi, Bapak Ibu. Rugi. Makanya kalau ada anak Pak Ibu, misalnya jadi pejabat, kok jadi apa lah. Atau mungkin jadi kepala sekolah. Kepala sekolah kan awak berpengaruh sama itu. Ambo selagi kepala sekolah di sekolah, ambo akan suruh anak-anakku merdeka. Karena cara yang paling efektif untuk
punya sumbangsi itu adalah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Itu tidak takajan dan lain betul Pak. Tak takajan dan lain-lain dok. Makanya ada jemaah yang pernah mengecek kamu Pak Ibu. Keceknya. Ustaz-ustaz tu mengecek sana pandai. Memang you mengecek sana pandai tu Pak. Kerana itu awak nak punya. Kalau Pak Ibu ingin ustaz-ustaz tu nak mengecek sana pandai, jadiannya bupati Pak. Barunya nak mengecek sana pandai. Jadiannya wali kota. Bisanya pakai ikut tu Pak. Tak pakai mulut saja dah. Tak bisa awak menolong agama Allah dengan kekuasaan. Kerana awak tak punya kekuasaan dah. Pakai apa? Pakai angku-angku, pakai piti. Ya, pakai piti. Ada Pak Ibu, ada salah seorang jemaah Pak Ibu. Dia tak bisa jadi pengajian tu Pak. Tak bisa ke masjid kerana sakit. Pitinya banyak. Tapi nyo ingin dapat pahala dari kegiatan masjid tu. Aku cek beliau. Aduan pengajian, buatlah apa saja, kok makan-makan segala macam, biayanya apa pun. Bayang apa itu? Ya, biaya pun. Tak usah fikir. Itu cerdas tu Pak. Tak bisa beramal dengan cara yang pertama, dia ambil cara yang lain. Jadi orang kalau punya uang Bapak Ibu, tidak ada nyo kaitkan dengan agama Bapak Ibu, maka piti yang banyak tu nanti hanya akan menjadi pemberat hisab. Sebab nanti hisab awak di akhirat kan beda-beda. Tergantung bara banyak dapat nikmat dunia. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tak punya awak harta. Awak diuji di Allah dengan kesulitan hidup. Aja pun bisa menolong agama Allah. Jo tanago. Gotong royong tibo. Aduh kini awak memberasihan musala, memberasihan masjid. Abu alat iko tibo awak. Kau enggak ke tibo tu. Tibo kadang ketika makan snack saya tibonya. Sedang kerajo nyo ndak tibo. Tu salah dia tu. Tak bisa juga dengan tenaga, dengan apa saja. Intinya Bapak Ibu, jangan sampai ada proyek amal soleh, tetapi kita tidak ikut. Kalau seekor anjing saja ikut mengawani Ashabul Kahfi, bergabung di dalam barisan Ashabul Kahfi, dia punya kedudukan di sisi Allah, apalagi manusia. Nah, sampai di situ Pak Ibu, ada pertanyaan. Aman? Aman ya? Ibu-ibu belakang siap pula. Baik, demikian Pak Ibu. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat bagi kita untuk membantu proyek-proyek amal kebaikan, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong Allah, alhamdulillah. Menolong Allah ini maksudnya bukan Allah itu lemah, enggak. Menolong agama Allah. Berarti tidak bisa Allah menolong agamanya. Bisa. Cuma Allah ingin memberi peluang amal kepada kita. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia dan Allah akan teguhkan kedudukannya. Demikian Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.